Esok harinya Haruto yang tidak latihan berpedang, dia menikmati waktunya dengan rebahan. Di saat dia menikmatinya, tiba-tiba dia dikagetkan dengan suara ribut-ribut dari arah luar. Karena penasaran, dicek oleh Haruto menggunakan CCTV miliknya. Yang ternyata pasukan ayahnya dibantai dan hampir semua pasukannya terluka. Setelah Haruto sampai di hadapan ayahnya, dia langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Ayahnya menjelaskan kalau dirinya dan pasukannya hendak mengepung bandit yang meresahkan warga. Namun di perjalanan tiba-tiba mereka malah dikepung dari belakang oleh para bandit. Lalu dia berkata kepada Haruto untuk kembali ke dalam rumah karena pemandangan yang ada di sana tidak pantas dilihat oleh anak-anak. Haruto yang mendengar itu hanya terdiam. Namun Flay malah mengolok-olok kelompok mereka yang tidak berguna. Haruto yang mendengar itu pun marah. Dia menyuruh Flay untuk tutup mulut. Lalu sambil berlalu pergi, Haruto langsung menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan para prajurit yang terluka. Ayahnya yang melihat itu pun terkejut, kok tiba-tiba pasukannya sudah sembuh. Di malam harinya, Flay yang sudah dimarahi oleh Haruto, dia terdiam di depan kamar Haruto. Haruto yang mengetahui itu lantas menemui Flay dan dia juga meminta maaf kepada Flay karena tadi emosi. Flay yang sudah diampuni oleh Haruto juga meminta maaf. Lalu mereka pun pergi ke atap rumah. Haruto yang masih kesal dengan para bandit yang telah menyerang pasukan ayahnya, dia sedang mencari mereka. Setelah ketemu lewat CCTV, Haruto melihat adanya prajurit dari ayahnya yang juga bersama dengan mereka. Jadi Haruto berasumsi kalau ada mata-mata di pihak ayahnya. Haruto yang menyadari itu pun langsung berangkat untuk menghabisi mereka. Dan pada saat itu juga ada Charlotte yang melihat tindakan Haruto yang pergi dari rumahnya. Di tempat para bandit, mereka sekarang sedang merayakan kemenangan mereka. Di saat mereka saling mengobrol, tiba-tiba Haruto datang. Terkejutlah para bandit itu. Karena salah satu dari mereka tidak bisa diam, Haruto langsung menghempaskannya. Lalu Haruto bertanya kepada mereka. Dan Haruto pun mengetahui kalau mereka adalah prajurit dari kekaisaran tetangga. Dan kenapa mereka bisa masuk ke wilayahnya karena ada orang dalam yang membantu. Haruto pun menyadari kalau kemungkinan ada orang dengan kedudukan yang lebih tinggi yang mengincar nyawa ayahnya. Haruto pun langsung menyuruh Flay untuk membakar tempat tersebut. Panik dong para bandit tersebut. Tapi Haruto tidak menghiraukannya. Di perjalanan pulang, Haruto bertekad akan menghabisi semua orang yang mengusik keluarganya. Tak lupa juga dia mengirimkan surat kepada ayahnya tentang kejadian tersebut. Esok harinya ayahnya sudah mendapatkan berita tersebut dan mendapatkan surat dari Haruto yang valid. Setelah menyuruh bawahannya pergi, Charlotte yang bersama ayahnya bertanya siapa yang telah melakukan itu. Ayahnya memberitahukan kepada Charlotte kemungkinan orang yang dapat melakukan itu hanya satu orang, yaitu Flay. Setelah mendengar itu, Charlotte langsung pamitan pergi dari sisi ayahnya. Lalu dia mengingat apa yang dia lihat di malam harinya. Jadi dia pergi dan langsung bertanya kepada Flay apakah Haruto ada dua.
Fly yang mendengar itu bingung dong. Dipeganglah kepala si Charlotte. Masih sehat nggak nih anak? Lalu Charlotte menjelaskan kalau dirinya tadi malam melihat Fly dan Haruto terbang. Namun setelah dia mengecek di kamar Haruto, di sana masih ada Haruto yang tertidur. Tapi dia tidak bisa merasakan aura yang biasa dia rasakan dari Haruto. Fly yang mendengar itu lantas memberitahukan kepada Charlotte kalau kekuatan Haruto sangatlah dahsyat, bahkan dirinya tidak bisa menandinginya. Lalu dia pun mengatakan kalau Charlotte hanya terpaku dengan hal sepele, dia tidak akan menjadi besar, ya bapaknya yang besar. Setelah itu Fly pun menjelaskan semuanya kepada Haruto. Setelah mengetahui itu Haruto mulai pusing. Dia merasa kalau kini Charlotte mencurigai dirinya. Dan Haruto pun memutuskan akan mengawasi semua tindakan Charlotte dan memasang tanda でに、シャルが kepadanya. どこで何をしているかで警告音が鳴るように設定。 Setelah itu, saat Haruto ingin pergi ke toilet, diikuti oleh Charlotte. Saat jalan-jalan diikuti juga. Saat berlatih ilmu pedang juga diikuti. Saat membaca buku juga diikuti. Saat berbicara dengan Fly juga diawasi. Bahkan saat mandi dengan si ayah, dia masih mengikutinya. Dan saat belajar pun diikuti, tapi kini Haruto yang melakukannya, anjay, kebalikannya dong. Setelah mereka makan bersama, ayahnya memberitahukan kepada Haruto kalau Charlotte dan ibunya akan pergi jalan-jalan menghadiri festival. Namun di saat Haruto sedang asik berbicara, Charlotte terus-menerus menatap Haruto dengan tajam. シャルの視線が辛い。 Lalu beberapa hari pun berlalu. Charlotte dan ibunya yang sudah berangkat untuk menghadiri festival, di perjalanan rombongan mereka sedang dikepung oleh kelompok bandit. Ibunya yang melihat itu lantas melarikan diri bersama Charlotte. Setelah ibunya terkena serangan, Charlotte menunjukkan jalan kepada ibunya untuk pergi ke gua yang ada di sana. Setelah sampai di dalam gua, ibunya memberitahukan kepada Charlotte kalau dirinya akan menemui orang yang membantu mereka. Dia juga mengatakan kalau orang itu pasti adalah pahlawan keadilan. Charlotte yang mendengar itu lantas bertanya. Dan ibunya pun langsung memberitahukan kalau pahlawan keadilan adalah orang baik yang akan menghukum para bandit atau penjahat. Lalu dia pun menyuruh Charlotte untuk diam di sana dan tidak bersuara. Nangis dong si Charlotte. Setelah di luar gua, ibunya langsung ditemukan oleh para bandit. Karena tidak mau dinodai, ibu Charlotte langsung memutuskan untuk bunuh diri. Namun tiba-tiba setelah itu Haruto pun marah, dibantailah para bandit tersebut. Dan dia langsung mendatangi Charlotte yang ada di dalam gua dan menyuruhnya untuk menunggu bantuan. Di saat Haruto akan pergi, tiba-tiba adiknya malah memanggilnya. Paniklah Haruto karena identitasnya sudah terbongkar. Lalu dengan sangat polosnya Charlotte bertanya apakah Haruto adalah pahlawan keadilan. Haruto pun membenarkan ucapannya. Semangat dong si Charlotte mendengar itu. Namun Haruto menyuruh Charlotte untuk merahasiakan tindakannya. Dan Haruto pun pergi dari tempat tersebut.
Di malam harinya, ayahnya dan Haruto sedang menunggu Charlotte dan ibunya sambil mendengarkan laporan dari bawahannya. Kita perkenalkan dulu ya guys ya, nama ayah dan ibunya si Haruto dan Charlotte. Nama ayahnya adalah Gold dan ibunya bernama Natalia. Jadi kedepannya kita panggil itu aja ya guys ya, biar nggak susah. Oke lanjut. Namun di saat Haruto mengobrol dengan ayahnya, dia malah keceplosan. Ditanyalah dia sama ayahnya. Panik dong MC kita menjelaskan. Namun untungnya Charlotte dan ibunya sudah datang. Setelah berpelukan dengan ayahnya, Charlotte langsung memeluk Haruto. Terkejut dong ayahnya dan ibunya melihat tingkah Charlotte yang tiba-tiba dekat dengan Haruto. Haruto yang ditempel oleh Charlotte malah kesenangan karena pipinya sangat lembut, kata Haruto. Beda sama si Fly, dia malah marah-marah dong. 小娘ハルト様になれなれしいぞ